Oke, silakan duduk semuanya. Selamat siang, apa kabar? Selamat pagi ya. Oke, Ibu Indri lagi pergi ya. Saya dengar ya lagi. Kita berdoa supaya perjalanannya oke. Keluarga mereka bisa menikmati liburannya. Oke, kali ini saya akan share tentang knowing God. Bagaimana mengenal Tuhan, dan saya rasa ini sesuatu yang penting sekali karena banyak orang ke gereja, banyak orang pelayanan, banyak orang melakukan ini dan itu, tapi sebetulnya kadang-kadang kita belum knowing God dengan benar. Akibatnya apa? Nanti dalam banyak perjalanan kita kepleset, dalam arti gini, bukan jatuhnya tapi masalah yang datang dalam hidup kita seringkali menghancurkan. Ya kan, kalau saudara tahu firman Tuhan bilang kita tuh seperti membangun rumah. Kalau fondasinya kuat, banjir akan datang. Banjir itu pasti datang loh saudara. Banjir itu pasti datang, badai pasti datang dalam hidup semua orang, termasuk orang percaya, termasuk anak-anak Tuhan. Tapi bedanya apa? Orang yang gak mengenal Tuhan, orang yang gak mengandalkan Tuhan, waktu badai datang rumahnya hancur. Tapi orang yang mengenal Tuhan, waktu badai datang rumahnya tetap berdiri. Yang setuju kata amin. 2 Petrus 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang Tuhan mau buat saudara dan saya ini, bertumbuh dalam kasih karunia, kenali kasih Tuhan kita, kenali kebaikan Tuhan kita, dan dalam pengenalan akan Tuhan. Mengenal Tuhan lebih lagi, Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, dalam perjalanan hidup ini yang terjadi kan, kita suka melihat ke belakang, semua orang termasuk saya, kita semua lihat ke belakang. Ke belakang tuh ada apa sih? Ada kegagalan, ada kesuksesan, kadang-kadang ada trauma, betul gak saudara? Ada pengalaman gak enak, ada juga pengalaman baik. Dan tanpa sadar itu banyak melukai kita. Sering kali orang bilang gini, kita gagal move on. Nah, pengalaman tuh, saudara mesti tahu gini, bukan cuma kegagalan yang melukai hati kita, kesuksesan pun melukai hati kita loh. Waktu sukses kita takut itu tidak terulang lagi. Waktu sukses kita takut nanti gimana ya, bisa gini lagi enggak, bakal begini terus enggak. Waktu sukses kita merasa lebih dari orang lain, kita sombong merasa lebih baik dari orang lain, itu luka. Orang kalau nggak terluka karena kesuksesan, dia nggak perlu sombong. Ada lagi yang melihat ke dalam hidup kita. Ke dalam kita lihat ada kelebihan kita, ada kekurangan kita. Di situ seringkali membuat kita minder, membuat kita sombong. Ini perjalanan hidup. Ada lagi yang melihat keluar. Ngelihat keluar tuh kita lihat orang lain. Kita lihat kenapa dia bisa begini ya, kenapa dia bisa begitu ya, kok saya enggak ya, kok dia bisa beli ini baru, aduh kok saya enggak bisa. Kadang-kadang kita jadi iri hati sama orang. Harapan, lihat keluar tuh kita jadi punya harapan. Lihat orang pakai mobil baru, kita punya harapan pakai mobil baru. Lihat orang punya panci baru, kita punya harapan punya panci baru. Kita lihat keluar jadi ada harapan, keinginan. Tapi semua ini kalau enggak disertai dengan pengenalan Tuhan bisa menjadi seperti racun ular loh saudara. Bisa ular yang mematikan. Oke, yuk coba kita lihat sama-sama dulu. Firman Tuhan dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Kemudian orang Israel meninggalkan Gunung Hor, mengambil jalan yang menuju ke Teluk Akaba untuk mengelilingi daerah Edom. Tetapi di tengah jalan, katakan sama-sama di tengah jalan. Lagi di tengah jalan. Bangsa itu habis kesabaran. Di tengah jalan bicara gini, kita ikut Tuhan, kita melayani, kita bertumbuh sama-sama. Di tengah jalan kita habis kesabaran. Sudah berapa lama saudara ikut Tuhan? Ya saya rasa sudah cukup lama ya, kita sudah kenal cukup lama. Di tengah jalan bangsa itu habis kesabaran dan ngomel terhadap Allah. Ngomel terhadap Allah. Ini BIMK ya by the way, saudara, bahasa Indonesia masa kini. Jadi kalau sudah bandingin sama Alkitab saudara, loh kok beda? Ini bahasa Indonesia sehari-hari. Saya suka pakai ini untuk khotbah, kenapa? Bahasanya lebih sehari-hari. Dan ngomel terhadap Allah dan terhadap Musa. Mereka berkata, kenapa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Apa untuk membunuh kami di padang gurun? Di sini gak ada makan, air pun tidak ada, kami muak dengan makanan yang hambar ini.
Tadi malam saya baru ketemu dengan beberapa orang yang sedang mengalami musibah luar biasa. Ada satu orang yang mengalami orang-orang yang dikasih di sekitar dia meninggal dengan cara yang gak asik. Ada lagi yang baru juga tahu-tahu jatuh di jalan dan meninggal. Dan kita ngobrol, kita makan, kita ketawa-ketawa. Tapi terus mereka bertanya sama saya, kenapa Tuhan gak tolong? Kenapa Tuhan gak menolong? Kenapa Tuhan diam saja? Mengapa Tuhan, kami kan sudah pelayanan, kenapa Tuhan bawa kami ke Mesir, keluar dari Mesir tapi seperti ini? Apa untuk membunuh kami di padang gurun? Pertanyaan, kenapa Tuhan diam saja? Ya, mereka bukan orang-orang yang sudah ke gereja, ya, mereka bertanya itu. Tapi mereka bilang, kami percaya Tuhan. Tapi kenapa Tuhan seperti ini? Lihat ini, waktu kita bertanya-tanya seperti itu, saya bilang ini melukai hati kita, ini meracuni hidup kita, maka Tuhan mendatangkan ular berbisa di tengah-tengah bangsa itu. Katakan mendatangkan ular berbisa. Nah buat kita pertanyaan gini, kok Tuhan jahat ya? Masa sih Tuhan datengin ular berbisa, menurut saudara gimana? Alkitab bilang gitu. Nah saudara mesti tahu bahwa Alkitab itu tidak bisa menjelaskan semuanya. Makanya kita perlu mempelajari Alkitab, belajar mengenal Allah lagi karena semua peristiwa gak bisa dijelasin. Kalau dijelasin semua bukunya gak ada habisnya saudara. Lebih panjang dari Tolyongto, lebih panjang dari Kueceng dan Kuehu misalnya begitu. Tapi gini, kenapa Tuhan mendatangkan ular berbisa? Alkitab mau bilang begini, bahwa gini, di dalam seluruh kejadian hidup kita Tuhan tuh tahu ya. Tuhan tuh mengizinkan iya. Karena Alkitab bilang gak ada yang bisa terjadi dalam hidup ini tanpa seizin Tuhan. Gak ada yang bisa terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, kehilangan dan semuanya, Tuhan tahu dan Tuhan mengizinkan. Tapi apakah Tuhan yang mendatangkan? Sebetulnya bukan begitu maksudnya. Waktu orang Israel, coba kita lihat slide sebelumnya ya. Waktu orang Israel memilih, mereka pahit sama Tuhan, mereka kecewa, mereka lihat ke belakang, lihat ke dalam hidup mereka, lihat keluar. Banyak hal dalam hidup kita itu melukai kita. Lalu bangsa itu datang menghadap Musa, katanya kami telah berdosa karena ngomel terhadap Tuhan dan engkau. Berdoalah pada Tuhan supaya ular-ular ini jauhkan dari kami. Maka Musa mendoakan bangsa itu. Lalu Tuhan menyuruh Musa membuat seekor ular dari logam, menaruhnya di atas sebuah tiang. Setiap orang yang dipagut ular, yang dipatok sama ular akan sembuh kalau lihat ular logam itu. Kita lihat gambarnya kalau saudara ke Israel ada ini saudara, ya. Ini gambarnya. Nah, waktu zaman Musa bukan seperti ini ya, karena ini terlalu canggih menurut saya. Waktu di zaman Musa mungkin ularnya jelek sekali begitu ya. Tapi ini sekarang udah keren gitu. Tapi kira-kira seperti ini dan setiap kali orang yang terluka mereka lihat ini, mereka bisa disembuhkan. Mereka bisa disembuhkan. Nah saudara seperti tadi bilang ini, bangsa ini dipagut ular. Nah, dalam perjalanannya bagaimana dengan saudara dan saya dalam menghadapi banyak hal. Orang yang kehilangan tadi malam dia tadinya kita ketawa-ketawa waktu mereka mulai cerita tentang kehilangan mereka. Mereka nangis, mulai nangis. Saya bisa rasa sakitnya dan saya bilang ini, gak apa-apa sih, it's okay. Kalau kamu kecewa, kamu marah tuh gak apa-apa. Kenapa? Setiap orang punya perasaan lebih baik dikeluarin daripada bilang, Tuhan gimana? Luar biasa, luar biasa. Tapi di hati kita bingung, kenapa Tuhan begini? Kita ragu, kita bingung, kenapa kok kayaknya Tuhan tinggalkan kita? Di sini kita perlu belajar knowing God. Istri saya gak bisa hadir hari ini, tapi istri saya baru minggu lalu dapat kepastian dari dokter bahwa dia gak ada cancer. Baru minggu lalu. Dia sudah, tapi ya thank you, tapi bukan soal kesembuhannya yang saya mau cerita, tapi soal proses di dalamnya. Nah baru minggu lalu, tapi selama 2 bulan kira-kira, beberapa dokter termasuk jadi waktu itu gini, saya ini kan cek darah di sini. Hasil cek darahnya bagus sekali saudara, tinggi semua begitu ya. Karena tinggi semua saya harus follow up itu. Saya jadi pergi ke Malaysia, saya cek di sana, general check up gitu. Saya mau lihat bagaimana kondisi saya, istri saya iseng-iseng ikutan check up. Waktu dia check up justru hasilnya dia yang gak oke. Dokter tiba-tiba tegang dan bilang kamu harus bilang sama suami kamu harus ngomong sama suami kamu. Ada ngomong dan ada
benjolan yang gak bagus, kira-kira begitu kan. Lalu ini harus segera diatasi, terus kita pulang dulu ya, Waktu itu kita sempat juga jalan sama beberapa teman-teman yang tahu gak berani nanya sama Nining, mereka semua tanyanya sama saya, Nining gimana sih? Dia gak apa-apa, kita tegang banget loh, Nining kok tenang-tenang saja. Saya bilang saya juga gak tahu, lo kan itu istri kamu. Ya dia istri saya tapi kan kita gak dekat. Bercanda saudara ya, bercanda. Terus saya tanya sama dia, Ning, kamu tuh kena gimana? Kamu kok tenang-tenang aja? Kamu nggak? Ya iya, saya nggak apa-apa. Loh, kalau ini cancer gimana? Nggak apa-apa. Benar nggak apa-apa. Karena saya tahu dia sangat takut dokter. Terus kalau nanti kamu proses akhirnya mati gimana? Gak apa-apa dia bilang ini, kalau memang Tuhan izinkan kita percaya sekali dengan mujizat, kita percaya sekali dengan kuasa Tuhan, kita percaya dengan kasih Tuhan. Tapi dia bilang ini, kalau Tuhan izinkan saya mengalami itu berarti ini musim kehidupan yang baru di mana saya pasti akan dibawa belajar banyak sama Tuhan. Wow, saya pikir nih, perasaan gue yang pendeta deh. Kok bisa gini ya? Terus saya lihat dan dia betul-betul tenang, betul-betul dia menyembah. Bukan gak ada nangis, tapi waktu dia nangis, kamu kenapa nangis? Saya baru sekarang merasa bahwa saya betul-betul sepenuhnya tergantung sama Tuhan. Gak bisa apa-apa. Semuanya ada di tangan Tuhan. Saya menikmati gak bisa apa-apanya. Saya menikmati aku tenang di dalam tangan-Mu. Wow. Aku tenang di dalam tangan-Mu. Ya. Terus kalau dia kemarin dia cerita, saya tanya juga, kalau mati gimana? Kalau mati kan kita ketemu Tuhan. Terus kenapa? Terus dia mikir, apa yang membuat sedih ya kalau mati? Oh ya, kita berpisah dengan orang-orang yang kita kasih, meninggalkan ini, meninggalkan itu, meninggalkan anak, mungkin suami mungkin nggak tahu dipikirin apa enggak saudara ya. Tapi kira-kira meninggalkan orang yang disayang, meninggalkan orang yang di sekitar kita, itu sedih. Tapi terus dia merenungkan, dia sadar bahwa orang-orang yang disayang juga gak tergantung sama saya. Dia bilang, tergantungnya sama Tuhan. Tuhan yang bisa pelihara mereka, Tuhan yang bisa jaga hidup mereka dan semuanya. It's okay Tuhan. Di situ dia bilang nih, saya setuju sama Tuhan, saya setuju dengan kedaulatan Tuhan. Apapun yang Tuhan putuskan, pasti itu yang terbaik. Harusnya dia yang cerita ya, jangan saya ya. Lebih seru ya mungkin karena dia ngalamin betul-betul. Itu betul-betul memberkati saya, itu memberkati kami yang ada di sekitarnya dan kami juga ikut tenang. Waktu kita ke Singapura untuk dibiopsi apa semua hasil masih nunggu, dokter lihat semua memang ini kurang bagus, 60-80% ini cancer ya kan. Setelah dibiopsi bersih tapi dia bilang saya rasa tetap ini ada bibit kansernya, dia bilang gitu. Jadi udahlah segera diangkat. Waktu diangkat udah berkembang 3 kalinya saudara begitu ya. Terus diangkat tapi dokter bilang oke. Mamanya telepon dia, aduh Ning Tuhan baik ya, untung gak cancer. Ning bilang begini, Ma hasilnya apapun Tuhan itu tetap baik. Bahkan kami waktu itu bersaksi di sini kami bersaksi. Jadwal kesaksian dia udah dijadwal dari sebulan sebelumnya. Mau hasilnya apapun kami memutuskan akan bersaksi. Kenapa? Karena dalam perjalanan ada banyak yang kirim message sama dia. Dia juga mengalami hal yang sama. Ada orang-orang teman-teman mengalami hal yang sama. Ada benjolan juga. Ada yang tidak berani periksa. Ada yang takut. Ada yang khawatir. Ada yang... Saya bilang wow Ning teman-teman ternyata maksudnya ada banyak orang ternyata mengalami masalah yang sama ya. Udah deh kamu cerita bagaimana caranya sih kok kamu bisa gitu. Waktu dia cerita gimana caranya ternyata ini yang terjadi. Selama dia bilang perenungan ini dimulai 15 tahun yang lalu. Kapan? Waktu wakil saya Pak Askar kalau tahu. Papanya Debbie, papanya Reka kalau ada yang tahu. Saya panggilnya Om Askar waktu itu dia wakil gembala waktu sebelum di CLCC. Orang yang sangat baik. Orang yang sangat luar biasa, sangat jadi berkat buat banyak orang, cancer. Dan banyak orang bilang, kalau zaman dulu gini, kalau cancer kepahitan tuh karena gini kurang bersyukur, semua dendam, nyimpan apa semua. Kita lihat ini enggak. Dan itu membuat kami, Nining terutama berpikir, enggak ya, cancer enggak selalu itu karena kepahitan, enggak selalu itu karena dosa. Terus dia lihat nih, oh dalam hidup ini, hal yang baik dan yang buruk itu bisa datang. Hal yang baik dan bisa datang termasuk kepada anak Tuhan yang setuju kata anak amin. Ya kan? Buat anak-anak Tuhan ada kok.
Semua ada terjadi, banyak hal. Dari sejak Alkitab juga begitu. Dari situ dia lihat gini, oh itu bukan berarti Tuhan marah, itu tidak selalu berarti Tuhan hukum, itu juga bukan berarti kutukan. Tapi itu adalah kehidupan. Itu adalah kehidupan. Amin. Dan akhirnya Nining belajar untuk belajar percaya. Nah, kita ngalamin dalam 15 tahun, betul juga setelah dia cerita, kita mengalami ada teman yang anaknya dipanggil Tuhan umur 7 tahun. Ya kan? Ada yang tadi, terus ada teman lagi yang sangat baik juga dipanggil Tuhan. Dan kita mikirin, kenapa ya? Kenapa ya? Nah seringkali dari situ kita mulai diubah cara berpikirnya sama Tuhan. Kita mulai belajar memperbaiki salah pahamnya kepada Tuhan. Kenapa seringkali kita gagal mengenal Tuhan? Kenapa seringkali kita kecewa sama Tuhan? Karena gini, kita pikir kita adalah pemeran utama dalam hidup ini. Halo? Kita pikir kita pemeran utama dalam hidup ini. Kita pikir kita lah, kalau saya jagoan harus menang, boga lakon harus menang. Ya kan? Jadi kalaupun mengalami bencana, ujungnya pasti menang. Kalau pasti menang itu dalam arti gini, gak jadi mati. Kan gitu saudara, kalau nonton film Rambo ya ditembakin, gak kena-kena. Udah tembakin, begitu dia nembak setelah kali, kena, mati. Pokoknya jagoan gak pernah, kalaupun kena gak akan mati. Kalau saudara nonton film Hollywood, jangan khawatir, jagoannya gak akan mati. Mau tegangnya kayak apa, gak akan mati, enggak. Kecuali saudara nonton film Eropa. Saya nggak tahu film Korea, saya jarang nonton film Korea. Kalau saudara nonton film Korea juga bagus ya saya dengar ya. Jadi itu kalau Eropa saudara nggak bisa tebak gitu. Bisa aja terakhir di detik terakhir jagoannya mati itu bisa saudara. Saya pernah nontonnya udah menang semua terakhir. Taunya ada penjahatnya lolos dari penjara terakhir nih. 1 menit terakhir tembak jagoannya, the end. Saya pikir ini film apa ini? Jagoannya mati di 1 menit terakhir. Tapi gini, kalau kita selalu berpikir cara Hollywood, kita pasti menang. Kita pasti gini, dapat apa yang kita mau karena kita pemeran utama. Salah paham. Yang kedua, hidup kita ini paling penting. Hidup kita ini paling penting. Akibatnya dari salah paham ini apa? Tuhan jadi pembantu kita. Untuk membuat kita bisa mencapai semua yang kita mau. Halo? Tuhan jadi pembantu kita untuk membuat kita mencapai semua yang kita mau. Pokoknya saya mau ini, kalau nggak dapat marah, kalau nggak dapat kecewa. Sama seperti orang Israel. Kenapa Tuhan buat begini? Kita mau minta makan ini nggak dikasih, mau gini nggak ada. Tuhan kenapa nggak kasih yang kita mau? Nah kenyataannya apa? Saudara dan saya kita bukan pemeran utama dari semuanya adalah Tuhan. Amin. Kita cuma anak-anaknya yang dipercaya untuk bisa ada di dalam rencananya. Tapi kita bukan pemeran utamanya. Oke, hidup kita yang di sini bukan yang paling penting. Kenapa? Sebab kita perlu belajar mengenal Allah. Yang paling penting apa? Rencana Allah secara keseluruhan. Apa itu? Kita hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Halo? Kita hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Dan kita kadang-kadang, siapa yang mau, saudara, surga tuh asik sekali ya. Amin. Ya gak ada air mata, gak ada gini. Amin. Siapa yang mau ke surga, angkat tangan semua, angkat tangan. Ayo sekarang, gak mau. Apalagi kalau Tuhan bilang gini, ayo sekarang aku jemput. Bisa kita tengking-tengking Tuhan di dalam nama Yesus, saudara. Kenapa? Kita gak mau, kenapa? Karena buat kita hidup di sini masih yang paling penting. Suatu kali, ini saya bukan mau bicara semuanya yang negatif, tapi saya justru mau bicara berkat yang sebenarnya. Setuju? Berkat yang sebenarnya. Suatu kali, saya tiba-tiba berpikir nih, kalau anak saya dipanggil Tuhan duluan gimana ya? Ini kan pergumulan ibu-ibu juga biasanya ya. Kalau anak saya dipanggil Tuhan dulu nih, aduh janganlah Tuhan lah, wah saya gelisah. Anak saya cuma 1 saudara, kalau dipanggil, wah rasanya kok hidup nih gimana ya. Terus saya mulai berpikir gini, Tuhan saya dulu aja deh. Tapi kalau saya dulu juga kok kasihan dia ya. Ya kan, gini nih, lama-lama ujung-ujungnya apa sama-sama ya. Berarti saya lagi minta apa kecelakaan bareng gitu saudara ya. Ini kok saya jadi bingung nih, doa saya kok jadi kacau balau. Gimana ya, terus saya mulai menenangkan diri, belajar mengenal Allah. Tenang dan kenalilah Allahmu. Amin. Saya mengenal Allah gimana? Saya mulai belajar nih. Tuhan mulai ajak kita kalau mengenal Allah gini. Emang kalau kamu mati itu kemana? Ke surga.
surga tuh kayak apa? Nah di situ saya mulai baca firman. Bukan cuma dari kesaksian-kesaksian yang belum tentu benar loh saudara. Ya kan? Saya mulai baca firman, surga tuh begini, 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 begini. Terus menurut kamu kalau orang yang kamu sayang dibawa ke surga, buat dia enak mana di sana apa di sini? Halo, surga gak ada air mata, surga perfect, surga luar biasa, ya kan? Surga penuh dengan sukacita, ya kan? Nah, kira-kira orang yang kita sayang termasuk kita, enak mana tinggal di surga apa di sini? Surga. Terus, Tone, tapi kenapa kamu keberatan anak kamu dibawa ke sana? Sebetulnya gini, karena kamu gak mau kehilangan. Dengan kata lain, saya lebih suka orang yang saya sayang tinggal di tempat yang tidak menyenangkan daripada di tempat yang menyenangkan. Halo? Mendingan dia menderita sama gue aja deh daripada dia hidup enak. Nanggap ya? Kenapa? Egois. Waktu saya menyadari itu, saya mulai merenung. Perlu 6 bulan loh, saya pendeta tapi merenungkan ini aja perlu 6 bulan sampai saya akhirnya bilang, keluarga saya punyamu Tuhan. Keluarga saya punya Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Aku percaya kepadamu. Aku percaya kepadamu. Bahwa di tangan Tuhan, kalaupun hidup di sini selesai, kita akan bersama Tuhan selama-lamanya. Dan itu yang paling penting. Setuju? Amin. Waktu saya cerita gini, istri saya bilang gini, saya juga mikir gitu, ternyata sama-sama mikirnya. Terus gimana? Jawabannya juga akhirnya sama. Nah, akibatnya kita seringkali kalau salah paham sama Tuhan, kita suka menjadikan Tuhan pembantu dalam hidup kita. Untuk mencapai semua yang kita mau. Dan kalau kita nggak dapat, kita kecewa. Oke, halo, setuju ya? Nah, coba kita lihat. Nah, ini apa sih? Ini gambar ini melambangkan gini. Seperti salib ya. Ular di tiang. Kenapa ular di tiang? Mungkin salah satu penafsiran boleh berbeda ini. Ular di tiang. Ular bicara dosa, ular bicara kematian. Tapi di tiang bicara gini. Tiang bicara salib. Jadi gini, kematian kita, dosa kita sudah dibereskan di atas kayu salib. Dan waktu orang Israel yang mau mati, orang Israel yang kepahitan, orang Israel yang kena bisa ular. Mereka lihat ke arah ular ini, ular di atas kayu ini. Mereka akan sembuh. Kenapa? Waktu kita merenungkan Tuhan, kita melihat karya Yesus buat kita. Dan suruh mengerti bahwa di atas kayu salib, dosa saudara dan saya sudah diselesaikan, dosamu sudah diampuni, engkau dicintai. Itu yang akan membuat hidup kita sembuh. Amin. Saya kehilangan beberapa teman, ada yang di COVID, ada yang macam-macam ya, saudara juga mungkin ada yang begitu. Dan saya sampai sekarang kadang-kadang ngimpi loh saudara. Ngimpi ketemu dia, ngopi gitu ya. Ngopi dan bangun, aduh Tuhan kenapa sih gitu ya. Ada kenapa. Itu kalau terus luka kita. Kalau terus hidup kita akan pahit, kena bisa ular. Setuju? Tapi setiap kapan saya bisa disembuhkan, kapan saya bisa tetap bersyukur sama Tuhan. Waktu saya kembali melihat apa yang sudah dikerjakan di atas kayu salib. Bahwa teman saya dosanya sudah diampuni di dalam Tuhan. Teman saya dicintai Tuhan, teman saya dikasih Tuhan. Dan dia ada bersama Tuhan. Itu menyembuhkan luka saya. Membuat kita belajar percaya sama Tuhan. Slide berikutnya. Jadi perjalanan kehidupan begini loh saudara. Tiap kali kita melihat ke belakang, kita melihat kegagalan kita. Tiap kali kita melihat ke belakang, kita lihat kesalahan kita. Tapi juga kita lihat keberhasilan kita, ya kan? Ada juga trauma di sana, ada juga trauma di sana. Nah, bersama Tuhan, waktu kita mengenal Tuhan, maka tiap kali kita lihat ke belakang, oke, kita akan bisa bersyukur. Lihat kegagalan, walaupun ada kesalahan, ada keberhasilan, kita bisa bersyukur atas semuanya. Amin. Orang yang mengenal Tuhan ini, kenapa? Karena kegagalan kita juga sudah dibereskan di atas kayu salib. Kegagalan saudara dan saya juga sudah dibereskan di atas kayu salib. Semua masa lalu kita, semua trauma kita, kita pernah dibully, kita pernah apa, itu semua sudah ditanggung di atas kayu salib. Yesus pun dibully. Untuk saudara dan saya supaya semua trauma kita, semua luka kita dibereskan di sana. Sehingga kita bisa mendapat kehidupan yang sejati bersama dia. Mengenal Tuhan akan membuat tiap kali kita lihat ke belakang dengan masa lalu kita bisa bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Tanpa Tuhan saya ini hancur.
Saya tanpa Tuhan, saya ini gak punya masa depan. Tapi bersama Tuhan, saya bisa mengatasi kegagalan. Kegagalan saya sudah selesai di atas kayu salib. Kesalahan saya sudah selesai di atas kayu salib. Semua hal yang memalukan kita pernah kerjakan terjadi di masa lalu, kita sudah beres di atas kayu salib. Sehingga kita bisa datang sama Tuhan tanpa malu lagi. Kadang-kadang kita ketemu orang suka malu, aduh gue punya masa lalu begini. Hei, lihat tadi yuk, lihat patung. Lihat salib Yesus, bukan patung ular. Lihat salib Yesus. Kalau Israel lihat patung ular itu, kamu akan sembuh. Kenapa? Karena waktu kamu sadari bahwa semua hal yang buruk yang pernah kita buat, yang pernah dilakukan orang sama kita, sudah ditanggung Tuhan di atas kayu salib. Dan itu membuat kita bisa bersyukur dalam menghadapi hidup ini. Ada yang melihat ke dalam, kita melihat kekurangan kita melihat kelebihan kita, membuat kita jadi minder, membuat kita jadi sombong kadang-kadang. Tapi bersama Tuhan, kita bisa gak minder lagi dan gak sombong lagi. Kenapa gak sombong? Karena gini, apapun yang terjadi itu karena Tuhan. Apakah istri saya lebih rohani? Oh enggak. Apalagi dari saya, sama sekali tidak. Tapi gini, apakah dia lebih dewasa? Enggak, ini semua bukan karena kehebatan kita, ini semua karena Tuhan yang mendampingi kita. Tuhan yang sama yang akan menguatkan saudara dan saya dalam menghadapi banyak hal. Membuat kita enggak bisa sombong, kenapa? Semua karena Tuhan. Membuat kita juga enggak perlu minder, kenapa? Karena Tuhan juga sudah menebus semua kekurangan kita. Bahwa gini, kamu umat kepunyaan Allah sendiri. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, nggak perlu minder lagi. Yang setuju katakan amin. Waktu kita melihat keluar, kadang-kadang tadi kita lihat orang lain, kita punya harapan, kita iri hati. Bersama Tuhan kita bisa mengampuni orang lain, kita tetap bisa mengasihi mereka. Mengenal Tuhan akan membuat damai dalam hidup saudara dan saya. Amin, amin. Membuat gini loh, bisa excellent dalam seluruh hidup kita excellent tapi juga berserah. Excellent itu apa? Dalam hidup ini kita tetap mengerjakan yang terbaik. Kenapa kita mengerjakan yang terbaik? Karena hidup ini penyembahan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah baik sama kita, saya mau lakukan yang terbaik buat Tuhan. Kita jadi punya spirit of excellence. Tapi di saat yang sama bukan ambisius. Hasilnya terserah Tuhan. Hasilnya terserah Tuhan. Amin. Excellent tapi juga berserah di dalam Tuhan. Kita enggak mengandalkan kekuatan sendiri. Mengenal Tuhan akan membawa itu. Nah, saudara lihat ini, saya kasih ayat terakhirnya. Maka Musa membuat ular dari tembaga, waktu tadi Tuhan suruh buat ular dari tembaga. Maka Musa membuat ular dari tembaga dan menaruhnya di atas sebuah tiang. Setiap orang yang dipagut ular bisa sembuh kalau memandang ular tembaga itu. Saudara tahu apa yang terjadi? 700 tahun kemudian. 700 tahun kemudian. Kitab raja-raja bilang begini, patung ular itu ternyata jadi Nehustan. Disembah. Dia juga menghancur, ada sampai, jadi patung ular tadi jadi sesembahan, jadi dewa buat orang Israel. Sampai di kitab raja-raja 700 tahun kemudian, ada seorang raja yang akhirnya harus menghancurkan ular perunggu buatan Musa yang disebut Nehustan tadi. Sebab sampai pada waktu itu orang Israel masih membakar dupa untuk menghormati ular perunggu itu. Apa yang dimaksud dengan Nehustan sih? Nehustan artinya perunggu, kira-kira begitu. Saya bukan mau bahas aslinya, tapi lihat ini apa yang suka terjadi dalam hidup kita waktu kita gagal mengenal Allah. Berkat seringkali membuat kita melupakan si pemberi berkatnya. Amin. Yang kita sukai berkatnya, yang disukai sama orang Israel apa? Sembuhnya. Yang dikejar sembuhnya bukan Tuhannya. Amin. Yang dikejar sama orang Israel sembuhnya bukan Tuhannya. Gak ada yang salah dengan minta kesembuhan. Gak ada yang salah dengan disembuhkan. Saya percaya dengan mujizat. Tapi jangan sampai berkat itu membuat kita melupakan Tuhannya, melupakan si pemberi berkat. Sang pemberi berkat. Nehustan bicara juga metode yang seringkali membuat kita gagal melihat Tuhan. Yang kita kejar metodenya. Pendetanya, oh kalau pendeta ini, oh ini punya power luar biasa. Kita kejar pendetanya, itu Nehustan loh saudara. Jadi Nehustan jadi sesembahan kita tanpa sadar. Padahal pendeta itu siapapun juga bukan siapa-siapa tanpa Tuhan.
Atau kita ngandelin puasanya. Puasa kemarin gue puasa doa gue dijawab. Terus kita cerita sama orang, yang kita cerita bukan Tuhannya tapi metodenya. Puasa deh, nanti Tuhan jawab doa lu. Nyanyi, makanya lu kalau nyanyi yang semangat, pakai loncat-loncat dikit. Nanti kan Tuhan jawab, berat badan lu turun. Karena sambil senam ternyata, ya kan? Ayo begini, metode yang kita buat, baca Alkitab. Gue mulai baca Alkitab tiap hari dan apa ya, jawabannya begini. Enggak, bukan metodenya tapi Tuhannya. Enggak perlu metode, enggak perlu diulang. Tuhan yang perlu dikenal. Amin. Tuhan yang perlu dikenal. Saudara enggak perlu tertuduh misalnya begini. Oh saya kayaknya kurang doa ya. Oh saya kayaknya kurang baca Alkitab. Orang lain cerita saya baca Alkitab saudara tiap hari sekarang 5 pasal. Sejak itu Tuhan sembuhkan saya. Oh saya kurang baca Alkitab. Saya puasa saudara sekarang tiap hari. 40 hari saya puasa. Oh saya kurang puasa, saya masih kena. Akhirnya yang terjadi apa? Waktu yang kedua terjadi kita tertuduh. Dan kita gagal melihat Tuhan. Kita selalu merasa kurang, merasa kurang, merasa kurang. Padahal buat Tuhan no. Tuhan mengasihi kita semua. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga Nehustan jadi pengganti Tuhan dalam hidup kita. Yang disembah bukan Tuhan lagi orang Israel di area tertentu itu. Tapi yang disembah adalah ular. Patung ular. Kenapa? Karena padahal yang bikin patung ular itu siapa? Tuhan yang suruh loh. Sesuatu yang berasal dari Tuhan pun bisa jadi dosa buat hidup kita. Sesuatu yang berasal dari Tuhan pun bisa kita pandang dengan salah. Kita bisa salah paham, akibatnya justru mendatangkan masalah baru dalam hidup ini. Amin. Jadi gimana caranya kita mengenal Tuhan? Kalau saya boleh ambil dari pengalaman istri saya, gini. Tadi kan, selama ini ternyata dia merasa ini, 15 tahun dia merenungkan semua yang terjadi. Jadi apa yang kita bisa buat? Yuk, lihat hidup kita dan lihat firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa sih? Hidup kita gimana kenyataannya? Aduh kenapa gue ada begini ya? Lihat, misalnya apa yang saudara lagi takut, apa yang saudara lagi khawatir. Dalam hidup realitanya ini. Apa yang khawatir, apa yang takut, lihat firman Tuhan bilang apa. Nah bolak-balik di situ saudara. Bolak-balik di situ. Tapi kenyataan nih, tapi firman Tuhan bilang, nanti lama-lama saudara akan mengerti lebih jauh. Oh maksud Tuhan ini loh. Oh Tuhan memang yang tadi salah paham kita sama Tuhan akan diperbaiki. Kita akan mulai melihat bahwa gini, oh bukan hidup di sini yang paling penting. Hidup bersama Tuhan jauh lebih penting. Amin. Oh bukan saya pemeran utamanya, Tuhan pemeran utamanya. Saya adalah orang yang diberi anugerah untuk bisa ada di sekitar Tuhan, bersama Tuhan. Bukan saya pemeran, tapi Tuhan pemeran utamanya. Di situ saudara akan belajar banyak hal sampai akhirnya saudara mengenal Tuhan dan saudara bisa hidup di dalam Tuhan. Buahnya apa? Damai sejahtera, ketenangan. Amin. Amin. Seringkali kita ke gereja, seringkali saudara mesti tahu gini, ada seorang pendeta terkenal sekali di dunia. Dia bilang ini, saya bayangin ya kalau sebuah kota besar ada 10% aja orang anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Kristennya. Saudara mesti tahu di Bandung ini ternyata kekristenan 10% lebih loh saudara. 12 atau lebih gitu 12%. Saya sampai kaget juga dengan datanya, banyak sekali. Tapi kenapa enggak terjadi pergerakan? Kenapa enggak terjadi sesuatu? Enggak terjadi lebih? Karena begini, kebanyakan orang Kristen datang sama Tuhan cuma untuk gini, Tuhan jadi pembantunya. Saya minta ini, saya minta itu, saya mau gitu, saya mau gini. Kalau Tuhan gak kasih, saya kecewa. Kalau Tuhan gak kasih, saya kecewa. Yuk sama-sama belajar untuk mengenal Tuhan dalam hidup ini, amin. Amin. Sehingga apapun yang terjadi, kita bisa melihat bahwa Tuhan baik sama kita. Tuhan mengasihi kita. Karena dia memang gak pernah membenci kita. Amin. Banyak hal memang gak bisa dimengerti. Banyak hal memang kadang-kadang membuat kita bingung dalam hidup ini. Gak apa-apa, bilang saja kalau sudah bingung. Pak saya kecewa sama Tuhan, gak apa-apa loh saudara kecewa sama Tuhan. Kalau saudara sadari kitab Mazmur 60% lebih itu keluh kesah sama Tuhan. Betul gak? 60% lebih, contohnya apa? Tuhan aku berdoa kepadamu tapi engkau tidak menjawab, itu keluh kesah. Di mana engkau Tuhan? Engkau meninggalkan aku. Aku seperti anak yang kau buang dan semuanya ada banyak sekali Daud cerita seperti mengeluh sama Tuhan. Kenapa? Mazmur pun
60% isinya keluh kesah sama Tuhan. Dengan kata lain Tuhan mau bilang begini sama kita semua. Hidup ini memang gak semuanya bisa dimengerti sama kita. Kenapa Tuhan gak bisa menjelaskan? Karena otak kita memang terbatas. Setuju? Setuju? Bukan Tuhan gak mau jelasin, bukan Tuhan diem aja. Tuhan mau jelasin tapi kita memang sulit untuk mengerti. Nah, bagaimana kita mulai bisa mengerti semuanya? Yuk coba lihat tadi. Hidupmu, engkau bukan pemeran utama. Hidup di sini bukan yang paling penting. Ya kan? Dan Tuhan bukan pembantu. Dia adalah Tuhan kita, bukan pembantu kita. Kalau saudara mulai melihat ini, saudara akan tahu gini. Oh, kenapa ya kok ada kematian? Karena memang bukan di sini tujuan kita yang paling utama. Dan kita mulai gak kecewa sama Tuhan. Amin. Kenapa ya kok kadang-kadang orang bisa kenapa tidak semua jadi konglomerat? Oh, memang bukan hidup di sini yang paling penting. Tuhan mau saudara dan saya berhasil, tapi tidak semua sama. Kenapa dia bisa, sehingga kita gak perlu iri hati sama orang lain. Yuk belajari kenali Tuhanmu, bertumbuh di sana. Tuhan berkati ya. Yuk kita berdoa.